Kalau kalian suka TV series Heartstopper di Netflix dan lagi mikir-mikir buat beli grafik novelnya atau baca webcomicnya aja, ini video yang tepat buat kalian. Nah, di video ini aku bakal jelasin bedanya webcomic, graphic novel, dan juga TV series Heartstopper. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Aku Tika, bisa juga dipanggil Sora. Di channel ini aku berbagi segala hal tentang buku, mulai dari review, unboxing, vlog, sampai menjawab pertanyaan. Nah, kalau kalian suka konten seputar buku atau mulai tertarik buat membaca, subscribe channel ini dan nyalain belnya biar kalian jadi yang pertama tahu tiap kali aku post video baru. Nah, buat teman-teman yang baru suka Heartstopper, aku mau ngucapin welcome to the fandom, yay! Nah, aku suka banget sama Heartstopper. Aku udah baca webcomicnya, udah baca graphic novelnya, nonton TV seriesnya juga udah. Nah, jadi di video ini aku bakal jelasin bedanya webcomic, graphic novel, sama TV seriesnya. Kita mulai dari webcomicnya dulu. Oke, jadi semua bermula di tahun 2013 waktu Alice Oseman lagi nulis novel pertamanya, yaitu Solitaire. Nah, Nick and Charlie pertama kali muncul di novel Solitaire tahun 2014. Tokoh utama di Solitaire itu Tori Spring, kakaknya Charlie, dan Charlie sama Nick jadi karakter sampingan di novel itu. Nah, setelah itu Alice pengen ngembangin cerita buat Nick sama Charlie. Karena dari Solitaire udah kekumpul audiens yang tertarik buat baca cerita Nick sama Charlie, akhirnya dia bikin webcomic Heartstopper. Nah, kenapa Heartstopper dijadiin webcomic bukan novel kayak Solitaire? Itu ada beberapa alasannya. Yang pertama, itu karena Alice suka gambar. Terus alasan yang kedua adalah, dia udah bilang ini beberapa kali di interview atau video lainnya. Dia bilang kalau cerita yang oke di satu format belum tentu oke di format yang lain. Nah, Alice mikir kalau Heartstopper itu lebih oke sebagai webcomic yang chill, bukan sebagai novel. Jadi dia bikin Heartstopper itu sebagai webcomic. Jadi Alice improve skill gambarnya dia dan juga ngembangin art style-nya dia. Terus kemudian di tahun 2016 akhirnya Heartstopper dipublish di dua platform, yaitu di Tumblr dan juga di Tapas. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Tumblr itu website social media dan juga blogging. Sementara kalau Tapas itu platform khusus webcomic aja. Nah, Alice sengaja ngepost di dua platform ini biar yang baca itu makin banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, followers di Tumblr dan juga subscribers di Tapas Heartstopper semakin lama semakin banyak. Jadi akhirnya di tahun 2018, Alice buka penggalangan dana di website Kickstarter buat self-publish Heartstopper volume 1. Nah, di tahun yang sama, Alice juga dikontak sama penerbit Hachette. Sebagai penulis novel, Alice udah cukup dikenal di kalangan penerbit. Nah, kebetulan mereka juga tahu kalau Alice bikin webcomic. Jadi akhirnya mereka nawarin kerjasama dengan Alice tapi sebagai artis. Nah, deal awalnya adalah Hachette nerbitin standalone graphic novel karya Alice Oseman, tapi bukan Heartstopper. Mereka minta Alice buat bikin cerita yang baru. Alice setuju aja karena Heartstopper mau terbit secara independen, tapi dia minta buat mundur 1 tahun karena waktu itu dia udah sibuk sama Heartstopper dan kalau nggak salah dia lagi nulis Loveless. Nah, akhirnya diokein sama Hachette. Tapi setelah melihat antusiasme yang begitu besar buat Heartstopper, akhirnya Hachette berubah pikiran. Mereka mutusin buat nerbitin Heartstopper aja. Jadi waktu itu ada dua versi Heartstopper yang terbit tahun 2018. Ada yang versi self-published dari Kickstarter dan juga ada yang versi Hachette yang kita tahu sampai sekarang. Secara fisik bukunya agak beda, nanti detailnya bisa teman-teman lihat di videonya Alice, linknya ada di description box. Selain perbedaan dari fisik bukunya, yang versi self-published itu punya banyak merchandise. Ada art prints, enamel pins, stickers, bookmarks. Aduh, coba kalau tahu Heartstopper dari dulu gitu loh, kan bisa dapat merchandise juga. Oke, lanjut ke tahun 2019. Heartstopper mulai dipublish di Webtoon, platform khusus webcomic juga. Yang ini mungkin lebih terkenal ya dibanding yang Tapas. Nah, jadi webcomic Heartstopper bisa dibaca di 3 platform, di Tumblr, di Tapas, sama di Webtoon. Tiga-tiganya legal dan gratis, jadi kalau teman-teman mau baca, klik aja link di description box. Oke, webcomic Heartstopper kan dipost di 3 platform. Ada bedanya nggak sih?
Surprisingly ada. Beneran, Heartstopper di tiap platform itu beda. Bedanya ada di mini komiknya. Yang versi Tapas sama Tumblr kurang lebih sama, cuman beda satu. Yang versi Tumblr kurang satu mini komik yang judulnya Become Human. Terus yang versi webtoon ini yang paling banyak berkurang mini komiknya. Jadi kalau mau diurutin dari yang paling lengkap, yang pertama itu Tapas, yang kedua Tumblr, yang ketiga webtoon. Nah, Heartstopper kan sekarang udah terbit secara cetak. Ada bedanya nggak sih versi webcomic dan versi graphic novelnya? Jawabannya adalah ada. Perbedaan yang pertama itu adalah karena Heartstopper awalnya terbit sebagai webcomic, jadi yang versi webcomic lebih update dibandingkan versi graphic novelnya. Nah, yang versi webcomic itu udah sampai chapter 7, sementara yang versi graphic novel yang paling baru adalah volume 4, itu sampai chapter 6. Alice mau bikin Heartstopper 8-9 chapter, jadi volume 5 yang bakal terbit tahun 2023 bakal jadi penutup dari Heartstopper. Lanjut ke perbedaan yang kedua, yaitu konten eksklusifnya. Nah, webcomic sama graphic novel Heartstopper masing-masing punya konten eksklusifnya yang cuman ada di tempat itu aja. Di webcomic, kita punya 3 macam konten eksklusif. Yang pertama itu Q&A, yang kedua itu mini komik yang latarnya bisa di waktu yang sama, di masa depan atau di alternate universe. Terus yang ketiga adalah guest comic, yaitu komik one shot tentang Nick and Charlie, tapi yang digambar sama artis lain. Bedanya mini komik dan guest comic ini sama komik utamanya, kalau komik utamanya itu hitam putih, sementara kalau mini komik sama guest comic ini bisa berwarna. Nah, konten-konten ini nggak ada di graphic novelnya, adanya cuma di webcomic aja. Nah, tapi ada 2 mini komik yang dicetak jadi zine, itu komik yang judulnya Adoption, tentang Nick and Charlie di usia 20-an, lagi adopsi anjing. Terus mini komik yang satu lagi yang judulnya Moments, itu tentang curhatan Charlie kalau dia lagi deket sama Nick. Zine-nya kayak gini, isinya 2 mini komik tadi sama 16 halaman artworks. Nah, ini sekarang super duper langka, kayaknya di mana-mana nggak ada. Jadi kalau nemu ini di marketplace itu udah pasti bajakan. Oke, itu dia penjelasan buat webcomicnya. Sekarang kita bahas graphic novelnya. Kalau bisa baca webcomicnya secara gratis, kenapa mesti baca graphic novelnya? Ada 2 alasannya. Yang pertama, covernya. Cover Heartstopper itu bagus banget. Aku suka banget cover Heartstopper. Nah, waktu baca webcomicnya, aku langsung kepo, ini ada nggak sih versi cetaknya? Kalau ada tuh pengen beli. Ternyata ada, dan covernya bagus, jadi ya udah dong langsung koleksi. Alasan yang kedua adalah graphic novel Heartstopper punya konten-konten eksklusif yang nggak ada di webcomicnya. Ada diary Nick sama Charlie, ada mixtape, ada detail kamar mereka, detail outfit mereka, profil karakter, banyak deh pokoknya. Ini semuanya udah aku bikin video terpisah, judulnya Unboxing Heartstopper. Nanti kalian klik aja link di description box buat lihat video lengkapnya. Oh iya, kalau mau dapetin bukunya, teman-teman bisa DM aku di ojijia.id biar aku bisa bantu teman-teman buat dapetin bukunya. Lanjut bahas TV seriesnya. Dari alur ceritanya, TV series Heartstopper nggak jauh beda sama cerita originalnya. Adegan sama dialognya kurang lebih sama, tapi ada beberapa yang diganti. Nah, di sini ada karakter yang hilang dan ada karakter yang ditambahin. Karakter yang dihilangin itu ada 2. Yang pertama itu Oliver, adiknya Charlie, dan yang kedua adalah Alec, temennya Charlie. Nah, Alec ini bagian dari gengnya Charlie. Jadi di cerita originalnya, Charlie itu bareng sama Tao, Elle, sama Alec. Nah, Oliver dihilangin karena dia nggak begitu berpengaruh sama alur ceritanya, jadi lebih baik ngembangin karakter yang lain aja. Sementara itu, Alec dihilangin karena dia punya cerita sendiri di Radio Silence. Nah, Radio Silence itu novel kedua Alice Oseman. Alec itu salah satu karakter utama di novel itu. Nah, ada 2 alasan kenapa Alec nggak masuk di TV series Heartstopper. Yang pertama, ngembangin Alec di TV series Heartstopper itu bakal mengubah Radio Silence, makanya dia dihilangin. Alasan yang kedua adalah ini bakal membatasi kesempatan Radio Silence buat diadaptasi.
kalau Aled masuk di TV series Heartstopper, berarti Radio Silence kalau diadaptasi mau nggak mau harus sama Netflix juga. Jadi Alice mutusin buat ngembangin karakter baru yaitu Isaac yang diperankan oleh Toby Donovan. Nah, selain Isaac, ada juga Imogen yang diperankan oleh Rhea Norwood. Mereka sama-sama nggak ada di webcomicnya dan bener-bener baru di TV seriesnya. Menurutku keputusan ini bikin cerita Heartstopper lebih berkembang. Nah, Isaac di Heartstopper itu digambarkan sebagai asexual, jadi kita dapat representasi asexual di TV series Heartstopper. Terus adanya Imogen ini bikin karakternya Nick lebih keluar dan situasinya lebih kompleks sebagai cowok yang sedang mempertanyakan orientasi seksualnya. Imogen juga tahu kapan dia harus berhenti, jadi nggak semua temen Nick jahat, setidaknya ada Imogen yang masih oke lah ya. Di cerita originalnya, Nick punya beberapa temen yang nggak sejahat Harry. Ada Christian, Sai, sama Omar. Mereka tahu kalau sebenarnya ada sesuatu di antara Nick sama Charlie, tapi mereka diam-diam aja. Nah, karena kita udah dapat pengumuman kalau Heartstopper bakal dapat season 2 dan 3, bisa jadi mereka muncul di season-season berikutnya. Nah, selain perbedaan dari sisi karakter, ada juga perbedaan dari sisi adegannya. Di TV series ada beberapa adegan yang diilangin, contohnya kayak adegan minum teh di rumah kaca setelah Nick hujan-hujanan ke rumah Charlie. Sebaliknya ada juga adegan yang nggak ada di cerita originalnya, tapi ditambahin di TV seriesnya. Contohnya adegan Tara Darcy di pesta Harry. Itu adegan terbaik yang pernah aku lihat. Itu bener-bener magical banget. Aku nggak tahu sih mesti ngomong apa, kayaknya magical kata yang tepat deh. Magical dan affirming. Nick yang lagi bingung sama orientasi seksualnya, ngelihat Tara sama Darcy having fun and kissing under the rainbow light, itu sangat-sangat affirming. Scene ini tuh kayak nunjukin ke Nick kalau kamu beneran suka sama Charlie, and that's okay. Aku nangis sih waktu ngeliat scene ini pertama kali. Ini scene terbaik, bagus banget. Nah, yang aku suka juga adalah mereka pilih platform Instagram buat ngechat. Nah, di Instagram itu kita bisa lihat chatnya dibacanya kapan dan orang ini lagi ngetik. Nah, ini tuh bikin kita bisa ngerasain apa yang dirasain sama karakter ketika dia lagi ngetik terus gonta-ganti kata sebelum akhirnya dikirim. Kita juga bisa ngerasain rasanya nunggu chat dari seseorang yang ada tulisan sedang mengetik atau typing. WhatsApp juga bisa kayak gini sih, cuman kurang cocok. Instagram lebih dekat dengan anak muda, jadi lebih cocok buat settingnya. Ada satu lagi yang bener-bener bikin aku suka banget sama TV series Heartstopper. Heartstopper adalah representasi queer yang sehat dan realistis. Nah, kru dan cast Heartstopper itu queer, jadi ini adalah queer show yang dibuat oleh queer people. Adegan-adegannya realistis dan itu bener-bener merepresentasikan apa yang dirasakan oleh queer people. Pilihan lagunya juga mewakili banget dan itu mendukung queer artist yang menyanyikan lagu-lagunya. Ceritanya tuh nggak menjual kesedihan atau penderitaan queer people, tapi ceritanya sederhana dan nunjukin kalau queer people itu bisa bahagia, bisa punya teman, bisa punya pasangan. Jadi ini bener-bener cerita yang realistis dan bukan dari kacamata heteronormatif. Kerasa banget bedanya. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut tentang proses pembuatan TV series Heartstopper, teman-teman bisa nonton interview dengan produser, director, dan kru lainnya di video ini. Linknya ada di description box. Oh ya, teman-teman juga bisa nonton vlog syuting Heartstopper di channelnya Toby Donovan, pemeran Isaac. Nah, jadi di antara webcomic, graphic novel, dan TV series Heartstopper, mana yang paling bagus? Jawabannya adalah, kenapa mesti pilih? Nikmatin aja semuanya. Semoga video ini menjawab rasa penasaran kalian ya. Kalau video ini membantu, storyin kalian lagi nonton video ini atau share video ini ke teman-teman kalian yang juga baru suka Heartstopper. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau mau sharing opini kalian tentang Heartstopper, komen di bawah ya. Nah, itu dia penjelasan buat webcomic, graphic novel, dan TV series Heartstopper. Like video ini kalau kalian suka, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalain belnya biar kalian dapat notifikasi tiap kali aku post video baru.
Nah, kalau kalian suka video ini, kalian bisa nonton 2 rekomendasi videoku dan kita bakal ketemu lagi di video yang ini dan yang ini. Dadah!